yaitu yang paling kecil bilangannya. Wa sajada lisahwi. Kemudian dia melakukan sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi. 2 apa 3? 2 apa 3? Sebelum 3 berapa? 2. Berarti 2 yakin udah pasti. Yang ragu di 3. Begitu. Ya, ini namanya yakni istishabul asli. Baqa'u makan ala makan dalam ilmu qaid fikih ya. Jadi menetapkan hukum asal. Sebelum 3, 2. Ya 2 berarti yakin betul. 3 diragu. Berarti 2 apa 3? 2. 3 apa 4? 3. Kalau makan lontong di warung 3 apa 2? Aman itu? 3. Hak orang masalahnya. Hak orang, mendingan kita lebih daripada ntar kita makan hak orang. Ya, nggak apa-apa deh. Kemudian sujud sahwi. Wa sujudu sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, sujud sahwi sunnah. Udah rapi salam baru ingat. Ya udah sah salat kita. Ya, walaupun tidak melakukan sujud sahwi. Wa mahaluhu qabla salam. Ya, letaknya sujud sahwi, makomnya sujud sahwi kapan itu? Sebelum salam. Ya hadirin. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah paham ya, mudah ini memahaminya. Kita mau bahas yang tidak disebut di matan takrib. Ada yang terlewat ya, karena memang ini matan takrib. Satu bahasan fikih cuma segini ditulis. Masya Allah, hebat luar ini. Diringkas sampai tipis banget ini. Kalau mau panjang lebar banyak sekali kalau sekarang kitabnya. Kalau abad ke-8, ke-7 udah tulis ulama Al-Imam Yahya bin Syafir An-Nawawi. Ya, tulis Syarah Muhadzab Najmu segini nih. Kita 17 jilid. Fikih doang. Fikih doang segini 17 jilid. Allah. Nah, kita yang segini deh. Yang segini kalau kagak tahu juga waduh banget kan gitu. Ya. Berapa halaman ini? Ya cuma 65 halaman ini. Itu ribuan halaman. Ya. Nah, kita mau bahas yakni yang tidak disebutkan di sini dan sering menjadi perbincangan ya untuk masa sekarang tentang sunnah setelah sholat. Jadi sunnah kan kemarin kita bahas tuh, sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Jadi 3 garis besarnya: sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Kalau yang ketika sholat kan dibagi 2, hayat sama ab'ad. Ketika sholat ada 2 macam, ab'ad sama hayat. Nah sekarang sunnah setelah sholat. Baik, sunnah setelah sholat ya, yakni banyak ya, tapi disebutkan yang menjadi sunnah muakkadah nih kebanyakan dalam kitab Fiqhul Manhaji. Ini Fiqhul Manhaji 3 ulama besar mazhab Syafi'i negeri Syam. Syekh Dr. Mustafa Dibulbillah, beliau ini produktif sekali. Jadi antum kalau mau beli kitab-kitab syarah, kitab-kitab salaf turath, beliau yang mentahqiq, yang mensyarahkan. Jadi kalau antum pengen paham Arba'in Nawawi, jangan beli Arba'in matanya doang, sarahnya antum beli. Ada kitabnya Al-Wafi, cakep, sarah Arba'in Nawawi, udah banyak terjemahan tuh. Terjemahnya banyak. Al-Wafi, sarah Arba'in Nawawi. Antum kan baca sini Arba'in itu. Ada kitabnya Al-Wafi, itu yang mensyarahkan beliau, Mustafa Dibulbillah. Beliau seringnya ke Malaysia, murid-muridnya banyak. Di sini juga ada di Indonesia, cuman sekali 2 kali yang saya tahu. Kalau Malaysia sering berkunjung, ulama besar negeri Syam. Bahkan ini kitab ada 3 jilid fikih Syafi'i ya. Beliau, kemudian Syekh Mustafa Al-Khid, Syekh Ali Asy-Syarbaji, ulama besar mazhab Syafi'i abad ini. Jadi negeri Syam memang sebagaimana Yaman.
gitu ya, sebagaimana Yaman. Jadi kalau menjadi parameter negeri-negeri yang masih pegang ahlu sunnah, gitu ya, yang pegang paham ahlu sunnah. Kalau antum lihat di Syam, mau ahli apa aja deh, sebagaimana Yaman. Ada Nuruddin Itter yang meninggal kemarin tuh, ahli hadis, masya Allah, luar biasa itu. Nuruddin Itter, ya, mau ahli tafsirnya, baru meninggal kemarin juga tuh, 2000 berapa? 2015. Wahdah Zuhaili, masya Allah, ahli tafsir, ahli fikih. Beliau tulis Al-Fiqhul Islami, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ada 17 jilid sekarang. Saya punya yang 15 jilid. Masya Allah. Kerja hebat. Tafsir Munirnya aja berapa jilid? Tafsir Munirnya berapa jilid saya lupa. Ya. 15, ada cetakan lain mungkin bisa sampai 20-an. Tafsir Munir. Produktif, luar biasa, produktif sekali. Yang hebatnya lagi, dari negeri Syam menulis fikih terbesar sepanjang zaman. Kenapa terbesar? Karena nggak tanggung-tanggung jilidnya, 120 jilid. Fikih doang 120 jilid. Orangnya masih hidup, ulamanya masih hidup. Siapa? Ya, yakni astagfirullahaladzim. Ya, beliau ini gurunya, guru-guru saya di yang punya Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi 120 jilid. Beliau termasuk juga pimpinan Perhimpunan Ulama Jerman. Siapa lagi namanya? Lupa, apal banget, bisa hilang ya. Jadi memang keliling dunia nih. Kenapa? Kaya juga, pintar juga. Bagaimana ini? Fulus ada, ilmu ada, gimana? Ajib. Tidak mikirin apa. Sebab ayahnya pengusaha, sama ayahnya disuruh masuk saintis, ya, harus kuliahnya mesti sains teknologi. Gak mau dia, maunya Azhar, maunya belajar fikih. Akhirnya nggak dikasih biaya sama ayahnya, tinggal belajar ilmu syariat. Kenapa? Kalau menurut ayahnya pandangan seorang ulama ya ketika itu, mohon maaf ya, dana melulu gitu kan. Istilahnya fulus, minta sumbangan. Dia nggak mau tuh, dia harus kalau mau kaya dulu, ntar dakwah didanai baru. Jangan nodong jemaah melulu gitu bahasanya, istilahnya ya. Jadi memang luar biasa ini. Ya, siapa namanya? Ya Allah. Ya. Jadi dibiayai itu sendiri dakwahnya. Di mana-mana dia ada tempat badan sosial, ada jamiah. Dulu jamiah Imam Syafi'i itu gratis. Kemudian sekarang bayar setengahnya. Masuk situ nggak gampang, susah, minta ampun ya. Harus betul-betul menguasai peralatan bahasanya. Itu 120 jilid, ya. Jadi rata-rata di sana. Kalau antum mau Hijaz, Mekah yang dikuasai Wahabi, ulamanya siapa? Antum sebut Albani. Albani itu dia tukang coret-coret kitab ulama. Tahqiq Albani. Padahal mah ini kitab ulama nih, misalnya Sahih Bukhari, bawahnya cuma sebaris doang jelasin nih. Kan motor-motorin kitab ulama loh. Orang mah kalau sarah kan, wah, misalnya 3 baris, sarahnya bisa 15 halaman. Begitu sarah namanya. Penjelasan itu namanya. Dan ini kitab ulama di bawahnya sebaris. Ya Allah. Halaman selanjutnya, halaman kedua, ketiga, keempat kosong, kelima ada lagi sebaris, 2 baris. Kif itu. Jadi kalau mau ulama beneran, subhanallah, Syam negeri. Mau yang Filistinnya, Libanonnya, Yordan, paling banyak memang di Damaskus. Ya di Damaskus. Ngumpulin ulama tetap di Damaskus. Belum yang dari Yaman, subhanallah. Yaman luar biasa deh. Ya, kita lanjutkan di sini ya. Sunnah setelah sholat yang pertama al-istighfar wal zikr wa doa. Istighfar, zikir dan doa. Jadi kalau ada orang salam langsung jalan, nggak ikut sunnah dia, ikut sunnah ya.
biarpun jidatnya hitam kayak ani. Yang disebut sunnah ini mah bukan sunnah. Wallahi ini bukan sunnah. Jidat hitam ini min atharil karpet sekali lagi. Bukan min atharil sujud. Athar sujud tuh ketuduhan wajah, nyaman, enak dilihat. Ya Allah, adem. Ada orang kata-katanya juga Masya Allah bikin kita terenyuh, kita semangat dalam menjalankan syariat. Itu yang disebut min atharil sujud. Makna sujud yang disebut ibadah. Dzikrul khas urida bihil 'am dalam balaghah disebut. Yang disebut sebahagian, yang dimaksudkan keseluruhan. Kan sujud kan itu kan bagian dari ibadah sujud. Tapi yang disebut adalah ibadah. Dampak dari ibadahnya dia yang sangat ikhlas pada Allah. Ya, sehingga ada ketuduhan hati, jiwa yang nampak di wajahnya. Jadi istighfar di sini diantaranya hadis riwayat Imam Muslim, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena idza sharafa min salatihi istaghfarallah thalathan. Nabi kalau dia rapi salat nih, Nabi istighfar 3 kali. Ini riwayatnya Muslim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi kita istighfar kan. Terus kita baca Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa syarika. Ada lagi nanti, ya. Ini hadisnya kalau disebutin hadisnya bukan tempatnya, sebabnya kita fikih. Antum pengen lengkap beli antum al-adhkar an-nawawiyah. Kumpulan zikir, wirid, doa, munajat Nabi. Lengkap Imam Nawawi disusun. Subhanallah. Banyak terjemahannya dan banyak sekali penerbit yang menerbitkan berbagai macam penerjemah. Ya. Satu nama yang antum pegang kalau terjemah itu mempengaruhi isi nanti. Kepiawaian penerjemah itu mempengaruhi nikmatnya membaca. Kalau orang yang enggak kuasain sastra Indonesia, apalagi sastra Arab jadi kagak kuasain, jadi kagak enak dibacain buku. Yang bagus ada terjemahan Anwar Abu Bakar, Bahrul Abu Bakar. Nanti catat nama itu. Anwar Abu Bakar, Bahrul Abu Bakar. Cakep, bagus. Ya. Ansori Umar si tanggal juga bagus. Terjemahannya. Kalau Bahrul Abu Bakar, Anwar Abu Bakar ini ahlu sunnahnya selain hebat penguasaan bahasanya, baik sastra Indonesianya, kadang-kadang kan orang ngerti sastra Arab doang, bisa balagah pintar, tapi bahasa Indonesianya dia kurang piawai gitu. Ini kalau dalam bahasa Indonesia apa ini namanya? Ya, kayak seperti mu'jizatun. Taknya disebut apa nih? Ya, taknya ini ya, yakni memberikan kesan bila mana dalam melemahkan pihak lawan itu amat sangat terlihat, maka penambahannya dengan mempergunakan yakni tak marbutah, mu'jizun asalnya ditambahin mu'jizatun. Nah, dalam bahasa Indonesia nih, kalau yang nggak ngerti bahasa Indonesia kagak enak jadinya. Itu disebut superlatif gitu. Sebutnya kalau dalam kita superlatif sebutnya. Artinya superlatif itu paling, superlatif itu lebih lagi dalam melemahkan. Mukjizat kan ketika ditampakkan kepada orang menantang, yang ditantang tidak mampu untuk menjawab tantangan, ya, dan mengakui akan kebenaran meskipun dia nggak beriman, gitu, ya. Ya, itu beliau kuasai juga. Saya udah baca terjemahannya nggak jauh. Yang lebih parah lagi itu kalau ada seorang penerjemah dia nggak bisa 1, 2, 3, 4 kosakata, ada beberapa kosakata nggak dipaham, dihilangin paragrafnya. Bukan amanah ilmu begini. Terjemah misalkan terjemah fikul manhaji, kalau ada paragraf, wah ini hilang paragrafnya nih, nggak amanah ilmu dia berarti. Mungkin juga karena kesulitan dalam menerjemahkan perkosakata tadi. Jadi kan susah deh. Ya hadirin, ya. Penting kita yakni selektif bahasanya. Kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis lain lengkap dari apa yang kita bacakan, ya. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ilaika ya'udus salam. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ini sangat singkat sekali. Kemudian tidak mengapa mengeraskan suara, ya,
bagi imam jika dia maksudkan untuk taklim, mengajarkan bacaan, rentetan, urutan zikir. Ya, kalau mereka sudah mempelajari, sudah pada paham, maka yakni merendahkan suara pun bagus. Dalam Sahih Bukhari hadis ke-805, Sahih Muslim 583 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan, Abdullah bin Abbas mengkabarkan, ini di Sahih Bukhari, ini di Sahih Muslim. Betapa benar berarti kan? Apa? Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengeraskan suara dalam berzikir ketika selesai salat maktubah 5 waktu, jamaah sudah selesai, itu sudah diamalkan di zaman Nabi. Sudah dilakukan, dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang terjebak apa yang disebut dengan sunnah qauliyah dan fi'liyah doang. Dia nggak ngerti takririyah. Nabi nggak pernah ucapin, Nabi nggak pernah kerjain. Kan ada takririyah. Sunnah takririyah apa? Ketetapan Nabi. Nabi tahu, melihat atau dengar, dapat kabar dari sahabat atau secara langsung, Nabi ngediemin, tidak ada larangan, maka apa yang dilakukan sahabat menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Ya, as-salatu khairum minan naum. Dari Nabi apa dari Bilal? Waktu salat, waktu azan subuh, Nabi apa Bilal kan? Dari Bilal kan? Nabi diamin. Berarti ya kan kalau azan subuh mesti pakai as-salatu khairum minan naum. Karena itu bagian daripada sunnah, daripada azan tuh. Kenapa? Karena ketika Nabi mendengar apa yang diucapkan Bilal ditambahin Bilal, Nabi tidak melarang. Jadi sunnah itu. Kayak seperti nengok ke Bilal, hayya 'alas shalah, nengok kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ke kiri. Nabi kan lihat, waktu Bilal nengok kanan, Bilal nengok kiri, di dia mana Nabi? Sunnah jadi. Ini disebut dengan sunnah takririyah. Karena Nabi nggak akan pernah diam terhadap hal yang sesat, keliru, salah, nggak pernah diam. Nabi pasti yakni memberitahukan, meluruskan, membenarkan amalan sahabat yang keliru, apalagi sesat. Ya, kayak seperti ada sahabat kita pernah bahas, palanya ketiban batu, ya, pecah, junub lagi, waduh, lagi junub, hadas besar, dia kan mesti mandi. Dia nanya ke sahabat yang lain, kira-kira ada gak dispensasi keringanan buat Ani? Ini Ani bocor pala Ani nih, ya, tiban batu, bocor. Ani lagi hadas besar, bagaimana nih? Ani kan kalau secara dasarnya asalnya mesti mandi, meratakan air ke seluruh tubuh. Sahabat bilang, wah itu tetap mesti mandi. Wah, iya, kayak nggak ada keringanan, mesti mandi ini. Akhirnya mandi, meninggal, saking nggak kuat ini. Pas datang berita ke Nabi, kata Nabi, obatnya orang kagak tahu nanya. Kata Nabi itu, obatnya orang kagak tahu nanya. Itu jangan tetapin hukum aja. Kalau Nabi diam, berarti ucapan sahabat benar kan? Benar, Nabi salahin. Jangan begitu itu kok kagak tahu nanya. Dilurusin kan sama Nabi. Ya, obatnya orang kagak tahu nanya. Itu sahabat yang dia sakit cukup dia bertayamum atas hadas besarnya. Masya Allah. Tayamumnya hadas besar sama kayak hadas kecil, bukan guling-gulingan. Wah, hadas kecil kan tayamumnya muka tangan. Hadas besar guling-gulingan. Sama tetap tayamumnya sama. Tayamum ya muka tangan doang udah. Enggak ada yang lain-lain. Ya, hadirin. Jadi demikian ya dalam
masalah ini penting nih. Jadi saat udah pada hafal nih, kenapa ente masih kerasin suara juga? Kan zikir rame-rame kedengeran juga boleh. Jika ada larangan. Ada larangan dari Nabi? Gak ada. Kalau zikir jangan kencang-kencang gitu. Gak ada. Nabi pernah ngomelin sahabat, ya. Kata Nabi, ketika sahabat mendaki menurun dalam yakni menuju medan pertempuran, ya, melewati yakni medan yang nanjak turun segala macamnya, sahabat begitu, Allah subhanahu begitu kekencangan. Kata Nabi, yang seru tuh zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui yang seru. Maksudnya kalau zikir jangan begitu banget, gitu, ya. Apalagi jam 2 malam. Pernah dengar orang jam 2 malam? Allah. Astagfirullahaladzim. Tetangga kita kok punya tetangga. Iya. Udah kencang banget lagi. Ada yang begitu modelnya. Kalau dia begitu udah keluar dari kesunahan. Justru sebaliknya. Jadi pengamalan begini, ya, penting lah kita pahami. Jadi kalau kita astagfirullahaladzim udah pada hafal nih, nggak masalah, ya. Kenapa? Karena tetap boleh jadi ada orang yang masih belum tahu urutannya. Boleh jadi ada orang yang belum hafal keseluruhan zikirannya. Nah, tiap hari dia dengar. Setahun kalau tiap hari membayangin masjid, nggak usah dihafalin juga hafal. Kalau dia lewat setahun kan hafal sendiri. Kayak Yasin, hafalin nih. Kalau orang baca nih, kita ikut baca, hafal. Kau sendiri muter-muter. Karena kita nggak hafal gitu. Saking dia dikit-dikit Yasin. Tuh, dikit-dikit Yasin aja kita diprotes sama orang sekarang. Padahal kata Nabi, likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Tiap sesuatu itu ada hatinya, ada intinya. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Aku ingin umatku ini familiar sama Yasin, kata Nabi. Ya, familiar itu maksudnya dekat, akrab betul sama surah Yasin. Nabi kepengen begitu. Berarti orang tua kita benar gak dikit-dikit Yasin? Kan biar familiar. Kalau dilarang harus ada dalil nas yang qat'i yang mengharamkan. Ada gak? Gak ada. Udah khalas. Gak ada itu. Ketika ada seseorang mengharamkan kalau kita dikit-dikit Yasin, berarti dia membuat hukum baru yang tidak dibuat Nabi. Kesimpulannya itu bukan cuma sesat, bisa kafir. Alhamdulillah tuh. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Tuhan sebab. Alhamdulillah min dzalik. Kalau alasannya tidak dilakukan Nabi, banyak sekali yang tidak dilakukan Nabi. Ulama bilang ini dari abad kedua sampai sekarang. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat at-tarku la yadulu ala man'ihi. Apa yang ditinggalkan Nabi, tidak dilakukan Nabi, tidak serta-merta menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. Nggak langsung otomatis haram. Tentang haram harus ada dalil yang menegaskan. Itu yang pertama. Sebab kalau dilihat dari hadis, bunyi hadisnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Jadi kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang jauhi. Apa yang aku larang jauhi. Jadi yang kita mesti jauhin, jangan kita amalin yang dilarang. Kalau yang nggak dilarang, tapi juga nggak diperintah. Nggak dilarang, nggak diperintah. Ntar dulu. Kalau nggak dilarang, nggak diperintah, ntar dulu. Kenapa? Lihat bertentangan nggak dengan syariat. Begitu. Kalau hasanah benar, baik, selaras dengan syariat, amalkan. Subhanallah. Ya. Jadi demikian cara istinbat hukum ya. Kemudian warawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
mu'aqqabatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah. Salasun wa salasuna tasbih wa salasun wa salasuna tahmidah wa salasun wa salasuna takbirah. Ya, ada yakni mu'aqqabat. Mu'aqqabat apa makna mu'aqqabat di sini? Yakni amalan setelah sholat yang nggak bakal rugi orang yang membacanya tiap rapi sholat 5 waktu sholat fardu. Yakni apa? 33 tasbih, 33 hamdalah, 3 tahmid, 33 takbir. Ya. Wa qabarallaha thalathan wa thalathin, dan ya, takbir 33, fadilkan tis'atun wa tis'un, udah 99 tuh. 33. Wa qala tamammi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, enggak disebut dalam hadis yang lain. Gitu. Jadi guru-guru kita, paket kita ya di masjid-masjid Ahlus Sunnah udah yuhyi wa yumiit, kok enggak ada di hadis? Hadisnya bukan ini, ada yang lain gitu. Nah, biasanya yang diungkapkan tentu hadisnya Muslim, Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari, yang sahih. Ada yang derajatnya hasan nyebut yuhyi wa yumiit. Demikian. Jadi digabungin lengkap, jadi kita punya zikiran tuh. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa kanat tatazabad bahar. Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu meskipun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Bagaikan buih di lautan. Buih itu busa. Kalau busa di ember sabun, kita kucek-kucek, ada busanya. Kehitung nggak ke busa? Di ember juga kehitung, bagaimana di laut? Maksudnya apa? Sebanyak apapun dosa kita, habis clear tuh. Ya, subhanallah. 33, alhamdulillah. Subhanallah, da'iman abadan, alhamdulillah. Yang begitunya nggak dibawa nggak apa-apa.